Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya rekan-rekan mahasiswa semua, khususnya mahasiswa di kelas rekayasa perangkat lunak ya, kelas A sampai kelas E ya. Baik, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan ya mengadakan kuliah umum RPL. Ya, di sini konteks atau topik yang insya Allah akan diangkat ini bisnis analis biar software tetap nyambung sama bisnisnya. Nah, di sini sudah hadir ya Mbak Lutfia Rizky Ardini, ya alumni Pagi, kakang Pak. Anda begitu ya, yang sudah apa sangat-sangat berpengalaman ya. Saya tadi sudah tanya sedikit gitu ya, sudah 7-8 tahun ya tadi Mbak Lutfia ya, Ya, sudah kurang 8 lebih. tahun bekerja sebagai bisnis analis. Jadi ini sudah senior atau mungkin seniornya senior gitu ya. Itu jadi sudah sangat berpengalaman. Jadi silakan nanti manfaatkan begitu ya kesempatan ini untuk kemudian menggali informasi lebih detail lagi ya. Karena nanti pengalaman kerja ini yang kemudian bisa Anda bawa gitu ketika nanti Anda selesai kuliah. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang sangat-sangat saya kira bermanfaat nanti buat Anda semua. Oke ya, sedikit mungkin overview siapa sih ya Mbak Lutfia ini gitu ya. Dan mungkin nanti Mbak Lutfia akan memperkenalkan diri ya dengan lebih detail ya, tapi kurang lebih kalau misalnya Anda lihat di halaman LinkedIn-nya begitu ya, sudah jelas lulusan Universitas Islam Indonesia, udah nggak usah ditanya itu ya. Nah, sekarang posisinya senior business analis ya, yang kemudian sekarang bekerjanya di PT Astra Internasional. Astra loh ya. Nah, jadi jangan main-main ya. Ini apa namanya pengalamannya luar biasa insya Allah. Jadi pengalaman beliau ya Mbak Lutfia ini sebagai bisnis analis di sana. Nah, kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa ya sebagai awalan sedikit sebelum kita memulai materinya begitu, kok bisnis analis gitu ya. Nah, mungkin belum pernah disebut di kelas gitu ya, bisnis analis ya. Kalau misalnya Anda besok ya, atau mungkin ketika kuliah gitu, kemudian iseng, oh ya nggak iseng juga ya, misalnya join atau membuat startup gitu, dalam sebuah tim membuat apa gitu ya, membuat software, membuat aplikasi, pasti pasti dalam bentuk atau maksudnya komposisi dari tim yang kemudian dibentuk itu terdiri dari macam-macam role-nya ya. Biasanya ada project manajernya. Nah, itu kan yang kemudian mengomandani begitu ya jalannya project itu. Kemudian ada apa desainer ya, kemudian ada programmer juga. Di situ kemudian ada mungkin testernya juga gitu ya. Role-nya macam-macam gitu. Nah, di dalam tim itu juga sangat mungkin sekali ada bisnis analis gitu. Jadi dalam kemudian membangun sebuah perangkat lunak ya atau software gitu ya tidak bisa juga kemudian kita lepas dari yang namanya atau role bisnis analis itu. Nah, kenapa? Nah, nanti ini karena supaya tetap nyambung ya tadi ya. Nyambungnya gimana nanti mungkin Mbak Lutfia akan kemudian memberikan gambaran role bisnis analis itu ya di dalam RPL, di dalam rekayasa perangkat lunak ya nanti pengembangannya seperti apa. Oke, ya alhamdulillah sudah hampir saya kira sudah semuanya masuk ini ya, sudah 96 termasuk saya sendiri. Oh, masih ada yang menyusul. Baik, sudah jam 10 lebih 6 menit ya. Kita akan mulai saja ya kuliah umum RPL eh, di tahun ini 2022 semester genap ya. Tahun akademik 2001-2022. Insya Allah nanti saya dan Pak Andi di sini akan menemani rekan-rekan mahasiswa semua ya. Dan siapkan nanti catatannya siapkan pertanyaan yang banyak gitu ya, karena di sini Mbak Liva hadir tuh udah siap gitu ya dengan uh, question and answer, udah ada listnya itu. Jadi ya eman-eman kalau nggak dikeluarin ya, siapkan pertanyaannya nanti dicatat. Nanti insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab gitu. Oke, sebelumnya terima kasih pada Pak Andi, Pak Hanson juga yang kebetulan belum bisa hadir di sini yang sudah menyiapkan beberapa persiapan teknis untuk bisa terselenggaranya kuliah umum ini.
Oke, ya, karena tadi sudah kita buka dengan basmalah, mungkin teman-teman yang baru hadir silakan baca basmalah untuk mengawalinya. Semoga apa yang kemudian nanti disampaikan oleh Mbak Lutfia ini bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, langsung saja Mbak Lutfia ini saya persilahkan. Kurang lebih Oke, nanti terima sampai kasih. jam 11 seperempat atau 11.30 gitu. Nanti setelah itu Oke, akan kita lanjutkan tanya jawab. Oke, boleh Pak. silahkan. Oke, terima kasih Pak Hatta. Selamat pagi Pak Hatta, Pak Andi, dan teman-teman semuanya. Berarti ini masih semester baru ya Pak hitungannya ya? Semester 2, iya. Semester 1 dan semester 2. Oke, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dikenalin juga sama Pak Hatta, mungkin officially dari saya. Nah, sebenarnya saya adalah sebagai senior business analyst di Astra Grafia Information Technology. Memang penempatannya ini masih masih perusahaannya Astra juga, dan kebetulan proyeknya itu ada di Astra juga gitu. Dapatnya yang proyeknya Astra. Dan sebenarnya Agip ini dia konsultan juga. Usernya atau kliennya sebenarnya bukan cuman untuk perusahaan-perusahaan di bawah Astra, tapi juga ada perbankan, ada pemerintahan, gitu juga. Nah, kebetulan saya dari awal masuk, sekitar berarti 8 tahunan yang lalu, itu sudah ditempatinya di PT Astra Internasional. Nah, tadi sebenarnya nggak 8 tahun juga sih, Pak, jadi bisnis analis. Saya mulai dari tester dulu sebelumnya. Masuk sebagai Oke. tester kurang lebih 4 tahun, baru lanjut lagi, baru pindah jadi bisnis analis sampai sekarang gitu sih. Nah, mungkin biar ada gambaran sedikit, kalau di kerja saya sekarang sih lebih banyak di fokus di otomotif gitu. Jadi memang kalau teman-teman atau bapak-bapak servis kendaraan di bengkel dan lain-lain, nah itu sistem dari mulai masuk sampai keluar kendaraannya itu yang maintain ada di project yang saya pegang selama ini gitu. Jadi ada di situ. Kalau saya lebih kan ada beberapa ya otomotifnya Astra, ada Daihatsu, ada Toyota, ada Astra Honda Motor, ada BMW. Nah, kalau saya saat ini dedicate di Toyota karena memang lumayan gede, jadi di situ memang dikasih untuk dedicate gitu. Jadi mereka request untuk orang-orang dedicate. Jadi ya sekarang banyak di Toyota. Mungkin nanti akan ngasih contohnya kurang lebih nyerempet-nyerempet ke situ gitu ya. Nah, sebenarnya tadi juga saya lulusan dari UI, tahun angkatannya udah tahun angkatan lama, dan beberapa teman saya sebagai bisnis analis di kantor sekarang juga ada 4 orang itu lulusan UII semua dengan angkatan yang beda-beda, dan alhamdulillah masih pada bertahan di situ. Semoga nanti teman-teman di sini kalau sudah lulus ada rezekinya, kalau emang rezeki di situ bisa join juga, gitu ya. Nah, kurang lebih pengenalannya seperti itu dulu kali ya. Nah, saya mungkin langsung aja, kayak tadi sudah dibahas, pengen bahas tentang bisnis analis. Mungkin di sini teorinya nggak begitu banyak ya Pak ya, nanti mungkin lebih banyak. Saya lebih seneng sharingnya, mungkin tanya jawab atau mau tanya cerita pengalaman gitu nggak masalah sih gitu, pengalaman kerja atau apa gitu, emang lebih menarik kayaknya. Kalau teori di luaran banyak kita bisa cari, bisa googling, bisa apa ya namanya, bisa googling, bisa ikut apa ya, banyak lah pelatihan-pelatihan gitu ya. Jadi mungkin sekilas aja, high levelnya aja yang untuk yang teorinya gitu ya. Nah, di sini mau tahu dulu, mungkin tadi sempat Pak Hatta mention juga, apa sih bisnis analis gitu ya. Bisnis analis ini sebenarnya kalau saya bisa katakan, itu tuh sebagai agen perubahan. Kenapa sih disebut agen perubahan gitu ya? Kok bisa, apa hubungannya bisnis analis sama agen perubahan? Nah, sebenarnya kita disebut agen perubahan itu, bisnis analis itu bukan cuma di dunia IT ya, tapi nanti kita akan bahasnya yang lebih lingkupnya di dunia IT. Nah, setiap perusahaan itu kan pasti harus melakukan perubahan ya. Kalau kita nggak usah perusahaan kita aja kalau mau maju kan harus ada perubahan dari waktu ke waktu gitu. Nah, apalagi perusahaan yang dia menjual jasa, menjual yang memang harus ada profitnya gitu. Nah, itu harus melakukan perubahan, dan perubahan itu pasti akan
ya sepanjang waktu itu pasti harus ada perubahan kalau kita mau maju, ada perubahan. Apalagi sekarang mungkin yang berasa sama teman-teman sekarang karena ada pandemi, apalagi pas awal-awal pandemi, perubahan itu kan sangat drastis ya. Dari yang kita sering dulu kayaknya nggak kebayang ya mau kuliah online atau kayak sekarang kayak kerja online dari rumah gitu. Kayak belum ada kebayang, masih jauh ke situ gitu kan. Nah, sekarang karena ada pandemi, ya ternyata bisa loh kita kerja online, gimana dulu kita kalau kerja atau kuliah gitu kita harus ketemu dosennya, kita harus ketemu timnya, ya kalau ngerjain juga bareng-bareng masih harus ngumpul gitu kan. Nah kalau sekarang ternyata enggak loh, ternyata kita bisa melalui, mungkin di awal-awal agak struggling gitu ya untuk sekolah online, kuliah online, kerja online pun dulu di awal-awal jujur masih struggling gitu ya, kayak maksudnya penyesuaian dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita sudah terbiasa. Nah, itu karena ada perubahan. Nah, sebenarnya apa hubungannya bisnis analis sama perubahan? Nah, dengan adanya perubahan itu kan nggak asal bikin perubahan, harus dianalisa dulu gitu kan ya. Oh, ini kita berubah dari A ke B, ini cocok apa enggak? Ini sesuai dengan visi misi kita apa enggak? Nah, disitulah tempatnya si analisnya itu berada. Jadi, kita itu sebagai seorang analis harus udah tahu dulu perusahaan kita ini, perusahaan yang kita pegang itu tuh tujuannya untuk apa? Misalnya dia perusahaan jasa. Perusahaan jasa, kalau tadi saya bilang saya banyak ngurusin servis di bengkel gitu, berarti kan goalnya apa? Banyak orang servis bukan berarti mendoakan banyak orang mobilnya rusak, kendaraannya rusak, tapi gimana orang beli mobil, salah satunya ya goalnya adalah orang beli mobilnya banyak, orang dari beli mobil itu dia rajin servis. Nah, itu kan salah satu visinya gitu ya. Visinya. Nah, gimana caranya? Kita harus tahu goal-nya perusahaan itu apa agar kita bisa tahu step-nya atau keputusan apa yang harus diambil gitu. Jadi kurang lebih sebagai analis itu kita harus, intinya gini, seorang analis itu orang yang orang yang penting ya, kita bisa bilang orang yang penting juga di suatu perusahaan, karena dia harus nganalisa tadi yang saya sampaikan, perusahaan ini mau dibawa kemana sih gitu, mau arahnya kemana, dan apa aja yang harus dilakukan itu campur tangannya analis. Kayak misalnya kalau contohnya kita ada gini deh, kuliah online gitu ya. Dulu mau kuliah online. Dari kuliah offline kan pandemi itu termasuk mendadak gitu ya. Nah, kalau kita mau kuliah online, nah itu kan kita harus analisa dulu semua, baik dari sisi teknikal atau dari sisi kesiapannya, apakah mahasiswa ini semuanya punya laptop, punya ya kalau sekarang punya ya device gitu mungkin punya, tapi koneksi apakah semuanya punya dengan koneksi yang mumpuni, berarti kalau nggak mumpuni kita harus punya skenario lain. Nah itu semua sudah dipikirin sama bisnis, itu dipikirin kalau ini itu sama bisnis analisnya gitu ya, dari segi bisnisnya gitu. Atau kalau di perusahaan ya gimana perusahaan ini misalnya contohnya perusahaan misalnya apa ya, tempat dulu ya makan lah ya, misalnya kayak Yoshinoya gitu misalnya ya. Dulu Yoshinoya makannya offline. Nah sekarang kalau dulu pandemi kita nggak boleh makan offline, berarti apa yang harus kita tingkatkan? Penjualan online. Mungkin kita harus bikin aplikasi sendiri. Kalau sekarang kan banyak apa ya, food and beverage gitu, F&B gitu yang mereka punya aplikasi sendiri gitu ya, misalnya tempat minuman kopi atau apa gitu. Nah berarti gimana cara narik pelanggan tetap biar usahanya mereka laku. Nah, itu tuh apa yang harus dilakukan. Nah, itu salah satu tugasnya si bisnis analis. Nah, di bidang IT apa hubungannya? Nah, nanti nyambung di sini, bisnis analis itu sebenarnya luas ya. Nah, bisnis analis itu luas. Ada, kalau di IT itu nanti akan lebih ngomongin ke sistem, ya pasti akan ngomongin ke sistem gitu ya. Kalau tadi kan ada mungkin contohnya lebih banyak ke bisnis analisnya sebuah perusahaan yang mungkin bisa jadi bukan IT gitu. Nah, kalau bisnis analis di dunia IT lebih nyambungnya kalau kita mau bikin sebuah sistem. Berarti gimana sistem itu bisa dipakai sama customer-nya atau sama user-nya. User-nya itu butuh seperti apa dan mau seperti apa. Nah, itu ada bisnis analis. Nah, role-nya bisnis analis ini sebenarnya ada macam-macam. Mungkin ada bisnis proses analis, ada sistem analis, ada data analis, ada user experience analis. Ada 4 ya di situ. Nah,
Bisnis proses analis. Bisnis proses analis ini, kalau saya simpulkan, itu lebih ngomongin, ini kita membangun sistem, kalau ada user nih, saya ngomongin user ya, user atau customer, mau bikin sebuah sistem gitu. Dia itu datang pasti dengan masalah atau dengan problem. Kalau saya selalu dikasih tahu tuh, kita tuh kalau mau analisa sesuatu itu kita harus tahu dulu problemnya, why-nya kenapa gitu kan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu siapa sih? BPA, atau kita singkatnya sebagai BPA. Dia yang akan requirement, dia yang akan menggali semua kebutuhan usernya. Oh, ternyata Mbak, saya butuh usernya itu ada masalah, misalnya ya. Contohnya, misalnya saya ada masalah sekarang ini pandemi gitu ya. Pandemi, kita mengurangi interaksi dengan customer, cetakan-cetakan. Sekarang banyak customer tuh nggak pada mau dapat cetakan, karena kalau cetakan yang hard copy misalnya struk atau faktur gitu kan, kita ada pertukaran barang gitu ya. Misalnya orang yang terlalu takut gitu nggak mau gitu, mereka lebih senang online. Nah, tapi gimana nih, ada juga, ternyata masih ada juga orang yang tidak mau pakai online gitu, Mas Iman. Nah, itu record kebutuhan user itu yang harus, itu yang tugasnya sebagai seorang BPA atau business process analyst untuk menggali sih apa sih kebutuhannya si user kita atau stakeholder-nya kita, pengennya seperti apa. Nah, terus nanti kalau kita sudah dapat requirement-nya, istilahnya kayak kita udah tahu apa sih yang dia pengen, terus tujuannya perusahaan itu apa, nanti kita gabungin, kita analisa, nanti ada lagi kita sambung sama sistem analis. Sistem analis itu siapa? Sistem analis itu lebih ngomongin ke technical gitu ya. Lebih ngomongin ke technical. Technicalnya ini jadi gini, kalau di tempat saya ya, sistem analis itu lebih ke nanti yang akan bahas ya kayak arsiteknya, atau lebih ke sini sih. Misalnya contohnya gampangnya kita mau bikin aplikasi. Aplikasi ini bisa diinstal dengan misalnya aplikasi mobile gitu ya. Aplikasi ini bisa diinstal dengan handphone dengan OS berapa atau dengan RAM berapa. Nah, terus nanti kita misalnya kita mau ada pembayaran, kita perlu tracking dengan ada misalnya kita ada transaksi, kita harus connect sama Google, kita support nggak servernya, dan logiknya akan seperti apa gitu secara misalnya ya kan, kalau kita bikin sistem itu bisa jadi baru, bisa jadi perubahan, bisa jadi yang lama kita rubah gitu ya. Nah, dengan yang sekarang support apa enggak? Nah, itu adanya di sistem analis. Sistem analis dapat infonya dari mana? Dari BPA. Jadi tadi BPA sudah ngobrol sama stakeholder atau sama usernya, nanti dari situ sudah dapat requirement-nya, seorang BPA nanti akan ngomong sama sistem analis atau ngobrol sama sistem analis, oh kita tuh butuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, pengennya istilahnya apa ya, tadi arsitek kita cukup nggak ya? Maksudnya bisa nggak ya server kita mumpuni nggak ya? Ini kita harus pakai API apa? Atau mungkin teman-teman udah dapat ya, kalau misalnya kita harus pakai teknologi apa? Nah, itu kita diskusinya sama sistem analis. Jadi BPA itu yang ketemu sama usernya, yang dia akan menganalisa requirement-nya, nanti si BPA ini nanti dia dapat, oh berarti harusnya membuat ABCD, nanti si ABCD ini akan diolah sama sistem analis. Kalau saya memang lebih banyak di BPA-nya gitu. Sistem analis itu lebih mungkin ilmu yang harus dimiliki itu lebih ke developer gitu ya. Jadi kayak senior developernya, lead developernya yang sudah tahu lah gitu tuh, itu banyaknya di sistem analis maksudnya. Nah, nanti ada data analis. Kalau data analis ini mungkin sering dengar juga, kita kalau mau bangun sesuatu, kita harus ngomongin data, kita ngolah datanya, kayak gitu ya. Kita ngolah data, nanti data itu akan jadi apa, bisa jadi campaign atau apa. Nah, itu tugasnya sih data analis gitu. Data analisnya juga pasti akan support BPA. Kenapa? Karena BPA itu ngambil solusi, pasti dia ngomongin data. Jadi ada beberapa yang, oh kita mau bangun, misalnya ya, saya mau ngedevelop gitu ya, mau ngembangin sebuah aplikasi booking service gitu kan. Sebelumnya sudah ada aplikasinya, tapi saya mau ngembangin nih booking service. Nah, kita harus tahu dulu kan,
booking service itu sekarang sebanyak apa sih gitu kan, orang-orang yang booking service pakai aplikasi, yang booking service-nya masih manual sebanyak apa. Nah itu kita butuh, kita bisa ambil sendiri atau kita bisa kerjasama sama data analis gitu. Nah yang selanjutnya ada namanya user experience analyst. Ini mungkin yang sekarang hits juga ya, ada UX gitu ya. Jadi ini lebih menganalisa ke interface-nya gitu kan. Kalau kita mau bikin, mungkin kalau teman-teman lihat kayak Tokped, Shopee gitu kan, Tokped dan Shopee gitu deh. Tokped dan Shopee itu experience-nya itu pasti berbeda gitu ya. Kalau kita lihat, jadi kalau misalnya Tokped itu mungkin cowok-cowok gitu ya, lebih seneng pakai Tokped gitu, karena dia lebih simple, nggak ribet gitu. Nah itu tuh siapa sih yang bisa menampilkan UX seperti itu? Itu tuh si user experience analyst ini gitu. Jadi dia akan ada interview. Dia akan ada interview sama customer. Nanti dia akan ngelihat siapa penggunanya, nanti ada testingnya juga gitu. UI seperti ini, warna ini cocoknya, terus temanya gitu. Nanti itu adalah si UX. Jadi bisnis analis itu luas. Nanti mungkin teman-teman, kalau teman-teman bisa, oh saya lebih senang ke bidang UX atau apa, berarti nanti bisa masuk UX analis. Ternyata kalau senang tadi ya mau banyak ketemu orang gitu ya, banyak ketemu orang, banyak ngobrol sama orang, itu pasti BPA. Dia yang saya sekarang lakukan itu banyaknya di situ. Jadi ketemu di depan sendiri. Intinya gerbang paling depan itu adalah seorang BPA itu gitu. Mungkin nanti saya akan banyak bahas terkait sama BPA ya, karena role job saya kebetulan juga sebagai BPA gitu sih. Jadi seorang BPA itu tadi ya, datang, ada user datang atau klien datang itu dengan problem. Jadi kita sebagai BPA kita harus bisa menggali request-nya digali pertama pasti, why kenapa sih, ada masalah apa. Nah nanti baru dia akan mengembangkan jadi sebuah istilahnya, jadi dia akan kembangin nanti dapat solusinya seperti apa, seperti itu sih. Dan sebagai BPA ini kita ketemu usernya atau kliennya, nggak semua orang yang tahu IT gitu ya. Dari kalau pengalaman saya sih ya, ini nggak semua orang tahu IT, dan nggak semua yang kita ketemuin tuh nggak semua orang tahu tentang teknologi, dan ada juga yang tahu, ada juga yang enggak, ada juga yang benar-benar mereka itu datang dengan membawa solusi gitu kan, dengan membawa solusi lah. Kalau sudah membawa solusi, apa tugas kita gitu kan. Nah, kalau di situ saya selalu dikasih challenge sama perusahaan, kita jangan jadi tukang jahit. Jadi kita tidak, kalau ada klien datang itu kita nggak asal gitu. Jadi kalau dia mintanya bikinin dong aplikasi yang dia ada fitur login, ada fitur searching-nya, ada fitur filternya, ada filter booking service-nya misalnya seperti itu. Nah, misal datang dengan seperti itu, harusnya kita sebagai BPA kita harus analisa dulu gitu. Lebih tepatnya ini tuh make sense nggak ya kita buat, ini bisa nggak ya digabungin gitu. Nah itu jangan sampai sih, kalau saya selalu ditanemin gitu, jangan kayak tukang jahit ya, sorry nih. Jadi kalau tukang jahit kan datang, customer-nya minta modelnya seperti ini, langsung kita bikin seperti itu. Nah harapannya sih nggak seperti itu gitu. Harapannya kita juga turut gitu loh, biar kita juga bisa tahu bisnisnya. Jadi kita bisa banyak belajar juga di situ. Jadi kita bisa nyambung gitu loh, bisa ngasih masukan lah. Harapannya kita bisa ngasih masukan sama user kita gitu. Karena kadang solusi dari user yang dibawa itu belum tentu tepat gitu kan. Jadi kita lah tugasnya untuk menempatkan solusinya itu. Gitu sih. Kurang lebih untuk role-nya sih bisnis proses analis. Nah, selanjutnya tadi bisnis analis skill, kita butuh skill apa aja sih gitu. Dan jelas pasti komunikasi ya, karena tadi kita gerbang pertamanya, terus kita butuh yang kedua, kita ada negosiasi. Kenapa sih butuh negosiasi gitu ya? Negosiasi itu dibutuhkan ketika tadi misalnya ada user datang pakai solusi, bawa solusi gitu ya. Kita mau bikin sistem, saya mau seperti ini Mbak. Nah disitulah tugasnya kita, ilmu kita, negosiasi kita, misalnya, Pak nggak harus loh, kita bisa loh pakai, kita nggak usah bikin A, B, C, D, E, F. Kenapa? Karena si F ini bisa digabungin sama C gitu misalnya ya. Bisa nih kita gabungin sama C. Nah si C-nya ini daripada kita bikin F sendiri, effort-nya lebih gede gitu kan. Kan kalau kita bikin sistem pasti ada biayanya kan.
lamanya juga mempengaruhi biaya gitu, daripada bikin gede dan semacamnya. Nah, itu kita harus negosiasi dengan negosiasinya nggak asal ya, tapi kita harus dengan dasar juga, ada dasar, biasanya dasarnya menggunakan data, ya dasarnya itu harusnya aktual gitu, bukan yang persepsi gitu ya. Nah, nextnya ada problem solving. Lah, apa sih hubungannya bisnis analis sama problem solving? Hidup tidak selamanya lurus-lurus aja ya. Sistem juga gitu. Nggak selamanya normal gitu. Nah, kita itu ditugaskan juga untuk bisa problem solving. Lebih bukan gimana, mungkin lebih bukan solusi teknik ya, tapi lebih menghadapi ke problem solvingnya itu, logikanya kita jalan atau tidak gitu. Misalnya ada masalah nih, mungkin kalau kita pakai customer app yang sering teman-teman pakai, misalnya Tokped atau Shopee gitu ya. Ini kita mau nambah alamat misalnya ya, saya mau ganti alamat, mau nambah alamat gitu. Nambah alamat kok lama banget gitu kan. Nah, kebetulan kalau customer app itu kan, kalau kita sebagai customer itu kita biasanya komplain nih, gitu kan, komplain entah ke call centernya atau kita gundel-gundel sendiri di belakang gitu, atau ngomong atau di up di sosmed gitu. Nah, sebagai business analyst itu kalau kita punya problem, kalau ada problem sama sistem kita harus tahu nih problemnya ini kira-kira kenapa ya. Terus nanti menghadapi usernya, mungkin kalau tadi customer app, contohnya gini deh, yang paling gampang kalau kita belanja ke Alfamart gitu ya, di kasir itu kalau misalnya kasirnya nggak bisa ngeprint gitu kan, nggak bisa ngeprint, itu kan kasirnya ketemu langsung sama customer, itu kalau solvingnya lama, ditanyain lama, itu kan jadi panik gitu kan, jadi panik, antrinya makin lama dan lain-lain. Nah, biasanya kalau di tempat saya itu jadi challenge juga. Jadi biasanya nanti manual dulu. Nah, kan kita nggak selamanya bisa manual. Nanti kasirnya atau pihaknya situ itu akan laporan ke kita, oh ini ada problem, nggak bisa keluar printernya, atau cetakannya keluarnya lama. Seperti itu. Nah, sebagai bisnis kita harus tahu nih, oh ini tuh kalau cetakan lama kira-kira kenapa? Oh, ada kemungkinan karena sinyalnya. Oh, kemungkinan karena memang device-nya nggak support atau apa. Nah, itu kita harus pandai-pandai untuk memilah-milah problemnya itu. Oh, ini bisa jadi, atau gini contohnya, ada lagi contohnya, kita tahu nih, ini problem atau memang request baru gitu kan. Nah, kita request baru tuh misalnya gini, oh tadinya nggak ada fitur A dan fitur B gitu ya. Kita sudah deliver fitur A dan fitur B. Ternyata apa ya contohnya yang paling gampang itu, misalnya ternyata mau minta fitur C, emang fitur C ini di awal tidak ada, dan fitur C ini mungkin penting gitu. Nah, mungkin bisa kita oh ini untuk solusi sementara bisa pakai apa gitu. Nah, itu tuh problem solvingnya kita juga, dan gimana menghadapi ketika ada problem gitu, nggak perlu panik dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada analytical skill. Udah jelas seorang BPA logikanya harus jalan, analitiknya jalan, karena kita ide-ide kita itu dipakai gitu ya. Jadi belajar untuk runut, belajar untuk logikanya jalan. Mungkin kalau teman-teman teknik, teman-teman IT gitu lebih, sekarang kan banyak belajar programming, udah masuk ada pelajaran programming ya. Programming itu menurut saya itu banyak banget membantu kita untuk berpikir runut gitu. Berpikir runut. Terus di RPL mungkin kalau udah pernah dengar mind map gitu ya, itu tuh juga ngasih ilmu kita untuk gimana sih kita memeta-metakan tadi solusinya gitu. Nah, kita juga belajar organization. Kenapa di situ kita belajar organization? Karena kita bekerja tidak sendiri ya, karena ada banyak role-nya. Tadi seperti Pak Hatta sampaikan, sebuah aplikasi itu tidak dibangun dengan seorang diri. Di situ pasti ada product manager, ada project manager, ada BPA, ada developer, ada testing, ada UX. Nah, tadi itu kita harus bisa merangkul semuanya. Karena apa? Karena BPA kalau di tempat saya itu kayak sebaiknya translator. Jadi kita ngobrol sama user. User itu kan ngobrol dengan bahasanya mereka, kita harus bisa mentranslate ke bahasa sistem. Bukan maksudnya bahasa sistem itu bahasa pemrograman ya, tapi lebih ke
mau jadi seperti apa sih sistemnya, terus kita harus ngobrol sama programmer atau tadi sistem analis kan nggak bisa kita ngomong sama mereka nggak bisa ngomong pakai bahasa bisnis juga gitu kan, jadi kita itu sebagai translator, sebagai mediator lah, kita di tengah-tengah gitu. Jadi kita harus bisa tuh ngobrolin, nyambungin antara user sama internalnya kita. Nah, kalau itu kan hampir semua soft skill ya. Tadi hard skill-nya apa? Sebenarnya kalau hard skill sebagai seorang bisnis analis BPA ya, terutama BPA, itu hard skill itu nggak banyak sih. Bikin flowchart, kita pasti itu akan bikin flowchart. Flowchart masih bisa, nggak susah kan ya teman-teman bikin flowchart. Cuman paling memeta-metakan aja itu yang nggak sah. SQL penting nggak sih? Penting nggak penting sih sebenarnya. Kalau di pekerjaan saya sekarang penting SQL. Tapi itu bukan bisa syarat untuk bisa masuk gitu ya. Karena banyak juga teman-teman saya yang dia itu lulusan misalnya teknik industri, ada juga sempat saya kemarin, dia itu sama sekali belum tahu SQL gitu. Dia lulusan statistik gitu. Jadi dia benar-benar nggak pernah tahu tuh select bintang from tuh belum pernah tahu gitu kan. Nah, belum pernah tahu, tapi dia bisa jadi BPA dan ya memang dia akan jadi struggle di situ karena banyak yang harus kita analisa lewat data. Datanya disimpan di database di situ, di mana di SQL kita butuh untuk melihat data. Minimal kita bisa select gitu ya, bisa select. Kalau saya biasa ngomongnya minimal bisalah select bintang from, gampang lah itu nanti dipelajarin. Nanti untuk yang expertnya bisalah dipelajarin gitu. Nah, sambil jalan gitu. Nah, paling nggak bisa tahu. Ya kalau logikanya jalan pasti nanti bisa jalan juga gitu sih. Kalau hard skill sih nggak begitu banyak yang dibutuhin ya sebagai seorang BPA. Jadi lebih banyak soft skill-nya aja gitu sih. Nah, terus selanjutnya ada, mungkin saya mau bahas terkait sama SDLC gitu ya, Software Development Life Cycle. Nah, di sini apa sih Software Development Life Cycle? Jadi kalau kita bikin sistem atau software, itu tuh banyak prosesnya gitu, dari planning, dari create, jadi dari bikin, terus nanti kita testing, kita publish gitu kan, kita launching gitu. Nah, itu tuh satu kesatuan dan itu istilahnya satu cycle gitu ya. Tadi nyambung juga satu perusahaan atau satu sistem itu tuh kita nggak bikin tuh nggak sendiri. Kita butuh di dalamnya itu butuh banyak role gitu kan, butuh banyak role, dan karena prosesnya itu tidak satu, kita bukan Superman yang harus bisa semuanya. Mungkin kalau kuliah kita harus jadi Superman gitu ya, di semester awal kita harus tahu semua ilmunya, mau itu belajar programming, mau itu belajar database, mau data mining, terus apa, kita harus bisa ya kalau kuliah. Nah, tapi kan nanti di akhir-akhir pasti, saya nggak tahu sih kalau sekarang itu ada penjurusan atau tidak ya Pak ya. Jadi kalau dulu kan lebih ke penjurusannya itu lebih ke pas kita skripsi ya kalau nggak salah. Jadi skripsinya mau ngambil kemana di semester hampir akhir, baru kita bisa ngambil kuliah pilihan sesuai dengan minat bakatnya kita. Nah, tapi kalau di awal memang kita harus jadi Superman yang semua bisa. Tapi kalau kerja, menurut saya kalau kita kerja janganlah jadi Superman, capek dan itu kita nggak akan maksimal gitu. Kita itu dituntut, senangnya kita kerja di dunia IT itu kita dituntut untuk kerja tim. Kuliah pun sebenarnya kan kita juga tugas juga banyak kan, kalau tugas project gitu ya, nanti kalau sudah semester berapa itu pasti tim. Kalau sudah ketemu lab pun, kalau di lab tuh kan ada ujiannya juga nggak sendiri ya, setahu saya dulu kalau bikin sistem gitu, itu pasti tim. Nah, disitulah kita belajar, ternyata itu kepake kok di tempat kerja gitu ya, kita kerja tim. Nah, kita itu nggak bisa sendiri gitu, kita pasti nyambung. Karena apa sih itu SDLC ini, ada apa aja? Yang pertama adalah kita requirement. Disinilah ini BPA itu bekerja gitu ya. Jangan khawatir, kerjanya nggak cuma di requirement doang kok. Di sini kita ada namanya requirement. Di sini tadi yang saya sampaikan ya, seorang BPA akan ketemu sama usernya itu akan mengeluarkan unek-unek dia, mengeluarkan problemnya, karena semua solusi itu akan dapat solusi yang tepat kalau kita tahu problemnya dan kita tahu tujuannya. Jangan lupa problem dan goal-nya itu harus kita dapat pas requirement-nya. Gitu. Nah, di sini kita akan requirement. Dari requirement itu kita akan analisa
ini butuhnya software apa, kita bisa pakai software yang ada atau kita harus bikin baru dan semacamnya, dan kita harus pakai teknologi apa, karena sekarang teknologi banyak gitu ya. Ada web service, ada ya macam-macam lah teknologi sekarang berkembangnya maju banget gitu kan. Banyak teknologi untuk pembayaran, kita ada e-payment dan lain-lainnya contohnya gitu. Mau pakai teknologi mana, mau pakai mana. Nah, ini ada di bagian desain software solution. Jangan sedih, BPA nggak cuma berhenti di requirement. Di sini kita nyambung juga. Di sini ini masih tugasnya BPA untuk mendesain software solution. Memang di sini BPA tidak sendiri. Tadi ada sistem analis gitu. Ada sistem analis, ada tadi user experience-nya, karena kita harus melihat UI-nya, misalnya mau bikin web atau apa, itu kan kita butuh UI, kalau nggak menarik UI-nya udah pasti males yang make kan. Nah, itu di sini kita bahas. Jadi, kita sebut di sini itu sebagai, kalau bahasa Scrum atau Agile ya, di sini itu kita sebut sebagai grooming. Jadi, kita ngobrol memang internal gitu ya. Jadi kayak analis, developer, UX, terus tadi ada data analis, kita ngobrol di sini biar kita dapat solusi. Oh, kita mau bikin sebuah produk A gitu. Nah, kalau sudah akan masuk ke fase development ini, disinilah si developer yang pandai itu mulai bekerja di sini. Nanti selesai development tidak langsung kita publish, tidak langsung kita launching, tapi kita masuk ke fase testing. Nah, di fase tadi BPA selain di sini di development pun tidak berhenti, karena developer pasti akan banyak. Ya kita akan diskusi juga dengan developer selama ngedevelop. Developer butuh tanya jawab, pasti itu akan nanya sama BPA ya kalau di tempat saya. Nah, di fase testing ini juga kita ada rule sendiri, mungkin bisa kita sebut sebagai tester and training. Di sini itu, atau sekarang mungkin sering ke SQA ya, Software Quality Assurance gitu. Nah, di sini dulu saya pertama kerja di Astra, saya sebagai tester. Jadi di situ saya akan ngetes aplikasi. Kalau dulu masih manual, mungkin testing itu sekarang ada manual, ada yang pakai automation test juga, tapi sampai sekarang sih tempat saya masih 50% karena nggak semuanya bisa pakai automation test gitu. Jadi di sini kita testing. Di sini tuh ini tuh gerbangnya loh sebenarnya. Tester itu dia itu gerbangnya untuk ini lolos nggak sih di launching gitu. Nah, itu sebagai tester emang challenge-nya gede sebagai seorang tester. Kenapa? Dia harus memastikan aplikasi yang mau dia launching itu tuh semuanya sesuai gitu. Nah, sebagai tester ini, dulu kalau saya sebagai tester tuh challenge-nya adalah saya harus nge-screenshot gitu kan. Semua yang saya tes tuh harus saya screenshot, saya record gitu. Nah, itu paling saya nggak suka sebenarnya nge-screenshot, karena itu kan PR banget ya. Mending saya langsung ngetes. Nah, tapi kan kita butuh dokumentasi. Nah, itu ada tester tuh butuh screenshotan, terus recordingnya, testernya gitu. Nah, itu ada di situ. Gitu. Terus nanti baru kalau memang sudah lolos di testing ini juga akan ngecek sesuai requirement apa tidak gitu. Kalau ini tidak sesuai requirement, nanti akan dibalikin ke developer, atau nanti bisa juga dibalikin lagi ke BPA, mundur lagi itu bisa, kemungkinan tuh mungkin banget gitu. Jadi si testing ini dia akan ngetes aplikasinya, nanti kalau sudah lolos baru akan di-launching ke production gitu istilahnya. Jadi bisa dipakai gitu. Jadi sudah resmi dipakai, nanti setelah launching di sini akan tidak berhenti nih BPA, semua cycle-nya ini masuk. Pas testing itu nanti ada UAT atau user acceptance test. Jadi kita akan testing dengan user atau customer, nanti BPA akan dampingin juga karena biar sesuai dengan requirement di awal gitu. Nanti kalau user sudah oke, baru kita deploy. Nah, selesai deploy di sini, BPA juga masih ikut. Kenapa? Kita harus mempersiapkan apa aja sih, istilahnya checklist go live kalau saya sebutnya. Jadi apa aja yang perlu disiapkan untuk kita mempublish ke production gitu. Misalnya kita harus, ini lebih ke technical ya, kita harus nyiapin master datanya, kita harus nyiapin device-nya, kita harus nyiapin apanya. Nah, semua itu disiapin sama BPA, checklist go live-nya. Terus ada maintenance gitu ya. Ada maintenance ini adalah di sini ketika aplikasi sudah launching itu tidak serta-merta selesai kerjaan kita, tapi kita harus maintenance tadi. Ketika ada problem atau ternyata tidak berjalan lancar, itu sudah
itu pasti terjadi gitu ya. Ternyata tidak sesudah launching tidak seperti yang diharapkan gitu. Itu terjadi. Mungkin kalau teman-teman sering pakai aplikasi, wah ini lemot atau nggak bisa login gitu kan. Itu tuh sebenarnya sebagai IT di dalamnya itu orang-orang software development itu kita lagi stres sebenarnya di belakang itu pasti mereka lagi mikir ini kenapa dilancarin. Nah, di sinilah kita butuh maintenance. BPA juga pasti di sini akan turut andil juga karena kita harus kita harus solving problem, bukan cuma problem, aplikasi yang sudah kita deploy akan dibawa kemana. Kan nggak mungkin ya stuck berhenti di situ, pasti kita akan kembangin. Nah, kembangin ke arah mana, itu juga pasti butuh BPA. Nah, di sini nih, ini software development life cycle. Jadi, gambarannya bagaimana sih sebuah sistem, sebuah aplikasi sampai ke production, itu perjalanannya itu sebenarnya panjang gitu. Dan di belakangnya itu banyak prosesnya gitu. Tidak tinggal ujuk-ujuk langsung jadi gitu, tidak sih. Dan di dalamnya itu penuh dinamika. Nanti mungkin kalau mau sharing gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di tempat saya sebagai seorang BPA itu ada dokumen yang harus dikeluarin. Dokumennya itu ada apa? Ada RDM, kita sebutnya itu ada requirement decision meeting. Jadi nanti kalau kita ketemu sama user, sebagai seorang analis ketemu sama user, kita ya karena saya based on project ya, jadi kita akan batasi, bukan kita akan batasi ya, tapi usernya itu minta A, B, C, D, F, jadi biar nggak kemana-mana, biar nggak melebar request-nya mereka gitu. Jadi kita batasin pakai RDM. Nah, selanjutnya ada dokumen prototype. Prototype ini apa? Prototype ini lebih ke tadi hasil dari desain software solution ini, ini kita akan bawa ke user. Misalnya di situ ada UI UX-nya, ada UI-nya, flow-nya, flowchart-nya, terus urutan prosesnya gitu. Semua kita bawa ke prototype. Jadi ini lebih dia nggak bahasa teknikal ya, jadi bahasa yang mudah dipahami sama user gitu. Jadi di situ user ini step-stepnya harus ngapain, mau masuk ke aplikasi dia harus login dulu, login yang diinputin apa aja, username dan password. Passwordnya itu minimal sekarang kan password tuh harus minimal misalnya ya 8 karakter, harus mengandung huruf angka atau apa, tidak boleh sama dengan nama. Semua itu kita define oleh BPA dan itu kita tuangkan di prototype. Misalnya username harus 8 digit gitu. Nomor telepon tidak boleh lebih dari berapa gitu, minimal berapa. Semua itu ada di prototype gitu. Jadi sedetail itu ada di prototype. Nah, selanjutnya ada BPS. BPS itu Business Process Specification. Ini BPS ini mirip sama prototype, tapi dia lebih ke bahasa teknikal. Jadi, BPS ini akan dikonsum sama siapa? Kalau tadi prototype sama user, kalau BPS ini lebih ke dikonsum sama teman-teman developer, sama teman-teman tester gitu. Jadi, lebih ngomongin ke teknikal. Jadi, misalnya contohnya BPS ini kita mau bikin halaman login. Oh, loginnya harus baca tabel apa gitu ya kalau di tempat saya ya. Baca tabel apa, terus dia mau pakai teknologi apa, nanti kita mau kerja sama vendor misalnya ya. Vendor apa gitu tuh. Nanti kita akan kirim atau paling gampang gini, kita akan kirim data ke aplikasi A gitu. Yang akan kita kirim tuh apa aja field-nya, itu semua tertuang di BPS. Karena BPS itu adalah bahan dasar developer dan testernya untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Gitu. Nah, ini untuk dokumen-dokumen yang kita sebagai seorang BPA yang minimal yang mereka harus di tempat saya ya, tempat saya yang harus di-deliver gitu ya. RDM dan prototype dikonsum ke user, sedangkan BPS ke internalnya, developer dan testernya. Nah, kalau di tempat saya memang masih pakai setengah-setengah waterfall, pakai setengah-setengah agile gitu. Jadi belum agile 100%. Nah, mungkin teman-teman bisa googling ya, metodologi di situ ada waterfall, ada agile gitu. Kalau waterfall itu mungkin lebih ke ngurut gitu, semuanya itu harus berjalan urut, tidak bisa balik. Tapi kalau prosesnya ini ya, kalau agile itu lebih fleksibel gitu lah, kurang lebih bahasa sederhananya. Kita itu ada sprint planning. Kalau event-event yang kita ada di sistem itu biasanya kita ada sprint planning, kita akan memplanning. Planning kita minggu ini goalnya kita mau bikin apa. Itu yang goalnya ada BPA, ada developer, ada SQA, ada project manager, SQA atau tester ya tadi. Nah, kita akan bikin apa sih? Kita ada meeting gitu, ada meeting yaitu hari ini selama seminggu depan kita goalnya apa? Oh, saya harus sebagai developer harus deliver
halaman login. Oke, sebagai SQA kita harus bikin test plan gitu, skenario testing gitu. Deliver. Semua itu ada di sprint planning. Nah, nanti kita juga ada event daily sprint. Daily sprint itu lebih ngupdate sih. Progress hari ini sudah ngapain aja. Itu cuma 10 menit, 15 menit. Tuh, terus ada grooming. Grooming ini sebenarnya diskusi sih tadi. Kayak BPA, diskusi sama developer, sama SQA. Itu kita istilahnya itu grooming gitu sih. Nah, sampai sini. Nah, untuk kalau toolsnya yang saya pakai sekarang ini, dulu sempat pakai Storyteller. Storyteller itu untuk bikin flow gitu. Jadi sistem kebetulan kalau di tempat saya itu kan sistemnya banyak ya yang kita maintain. Ada ERP, ada SAP, ada aplikasi mobile, banyak banget aplikasi mobile yang dipakai internal, ada juga aplikasi customer. Nah, saya tuh pakai Storyteller atau Blueprint itu untuk bikin flow. Flow-nya itu dia itu apa namanya? Flow-nya itu memang agak ribet sih bikinnya, karena itu nanti kita akan bisa impact-nya. Jadi keterkaitan antar sistem itu kebaca di Storyteller. Jadi kalau kita merubah sistem A, ini akan impact ke sistem mana aja. Gitu itu kita bisa pakai di Storyteller tuh kita bisa bikin flow-nya di situ gitu. Jadi nyambung. Cuman memang tidak jalan sih sekarang pakai Storyteller karena lumayan effort di situ. Jadi kita pakainya sekarang lebih ke Confluence sama Jira. Confluence ini lebih untuk dokumentasi. Jadi kayak tadi bikin RDM, BPS, bikin prototype, kita pakai Confluence. Di dalam Confluence itu kita ada Draw.io. Di Draw.io mungkin teman-teman bikin flowchart ya. Semua flow dan lain-lainnya itu ada di Draw.io gitu. Terus ada lagi Jira Software ini nyambung sama Confluence untuk lebih ke manajerial aja sih. Lebih ke timeline-nya untuk bikin roadmap dan lain-lainnya. Kalau Figma mungkin juga sudah banyak yang pakai. Itu Figma itu untuk bikin prototype, jadi bisa collaborate gitu, bisa di sini kita bisa misalnya kita mau bikin prototype, mau bikin aplikasi, kalau klik login masuk kemana, nah itu kita bisa ada kayak movie-nya gitulah, gitu. Contohnya di si Figma ini. Gitu. Terus saya lanjutin sebagai challenge as business analyst gitu. Challenge-nya apa sih sebenarnya? Lebih ke time management karena based on-nya project, dan yang saya yakinlah kalau kita kerja ya, mungkin di beberapa ini proyeknya nggak cuma satu gitu. Saya aja sekarang tiap tahun itu kurang lebih memegangnya pasti di atas 15 proyeknya. Jadi benar-benar kita harus time manajemennya itu harus jalan gitu. Jadi gimana sih kita bagi waktu, gimana kita harus ngatur waktu kita. Emang ada project manager yang bertugas bagi waktu kita. Tapi menurut saya kita sebagai BPA juga kita harus bisa membagi waktunya gitu. Multitasking, emang multitasking tidak selamanya bagus, tapi untuk di dunia kerja menurut saya dituntut kita untuk multitasking sih, karena bisa jadi kita lagi analisa tiba-tiba ada problem, kita harus bisa berubah, atau kita harus bisa switch ke situ, atau ternyata lagi terus tiba-tiba lagi proses development ada bug atau apa, kita juga harus langsung bisa switch. Nah, itu kita harus multitasking. Switch-nya itu bisa secepat itu gitu. Ya itu semua sambil jalan sih, nanti bisa gitu. Terus dealing with different user, ini yang challenge terbesarnya kita. Jadi menurut saya kita itu kan ketemu user yang berbeda-beda tadi seperti yang saya sampaikan, ada yang paham teknologi, ada yang nggak paham teknologi. Saya ketemu user banyak kok, user yang ngetes doang gitu ya, ngetes kayak dia udah paham sebenarnya, tapi dia ngetes. Ada yang user benar-benar datang dengan kepasrahannya, nggak tahu, itu juga ada. Nah, terus ada user yang ngeyelan, ada user yang emosian, ada user yang baik gitu ya. Ya dengan macam-macam orang itu tuh karena BPA ketemu gitu kan, BPA yang akan diskusi bareng sama user. Jadi yaitu challenge kita tadi, makanya kenapa kita butuh skill komunikasi sama negosiasi. Karena ya gimana kita bisa ngobrol sama dia gitu, bisa nyambung sama si usernya itu gitu. Nah, dan usernya itu macam-macam. Jadi kalau kuliah mungkin kalau nggak tahu sih sekarang ada asisten lab atau apa gitu ya. Kalau dulu saya ada asisten lab, jadi saya dulu juga alhamdulillah ikut lab jadi asisten lab juga. Jadi di situ banyak banget belajar. Ingat banget dulu rekrutmennya asisten lab di UII, di Teknik Informatika tuh kita dites sama kakak-kakak kelas kita, tes ngajar gitu ya. Terus mereka pura-pura nangis, pura-pura sibuk sendiri, atau mereka kabur gitu. Nah, padahal kalau kita ngajar di lab nggak ada sih mungkin ya mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu.
ternyata itu kepake kok di dunia kerja, gimana kita ngadepin, mau dibalas dengan emosi atau mau dibalas dengan baik atau mau gimana cara menanganinya itu tuh sebagai challenge kita, dan itu berguna banget kita pas di dunia kerja. Itu sih challenge sebagai bisnis analis. Mungkin itu sih ya, terlalu banyak teori ya. Ini aja sih Pak Hatta yang mungkin saya sampaikan. Oke. Ya, oke, baik. Mohon maaf. Alhamdulillah menarik ya, beberapa hal tadi saya mencatat beberapa yang mungkin bisa kita coba diskusikan lebih lanjut gitu. Nah, langsung saja saya kira untuk sesi tanya jawab ya atau diskusi itu silakan, mungkin rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan bisa nulis di kolom chat boleh, atau mau raise hand boleh. Ya, Mas Abimanyu Dika. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Dan tadi kan berhubungan dengan data analis ya. Ya. Dan di data analis itu kan ada beberapa metode-metode yang digunakan untuk menganalisa datanya itu kan. Nah ini pertanyaan saya itu adalah, apakah pada setiap metode itu punya apakah pada setiap data itu punya metodenya sendiri-sendiri untuk dianalisiskan, atau ada metode tertentu yang bisa merekap data-data tersebut agar bisa dianalisis dengan baik gitu. Baik, terima kasih Mas Abimanyu. Ya, mungkin satu-satu langsung dijawab gitu aja ya biar. Iya Pak. Boleh Pak. Oke, silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Atta. Makasih Mas Abimanyu untuk pertanyaannya. Mungkin saya jawab sebisa saya ya. Kalau data analis sebenarnya kan memang sebenarnya nggak cuma data analis ya. Semua tadi yang ada role-nya itu ada 4, ada business analis, data analis, sistem analis, sama UX experience ya, UX analis. Itu memang punya metodologi sendiri-sendiri untuk tadi analisa, termasuk tadi analisa data kita punya metodologi sendiri-sendiri. Bagaimana sih metodologi yang tepat gitu ya pertanyaannya tadi ya, berarti ya. Metodologi yang tepat, metodologi mana yang kita ambil gitu ya, yang biar bisa tepat. Nah, kalau menurut saya, sepengalaman saya, kita itu tidak semua metodologi yang ada itu tepat, bagus gitu ya, nggak ada yang kurang, nggak ada yang ini, cuman tepatnya itu yang sesuai dengan bisnisnya. Jadi bisa jadi metodologi A kita taruh ke bisnis A nggak cocok gitu, metodologi B ditaruh ke bisnis B itu juga nggak cocok seperti itu. Jadi makanya jadi kita harus tahu dulu visi organisasi ini misinya seperti apa, terus dia akan akan bikin seperti apa. Nah, itu baru kita bisa tahu metodologinya gitu. Contohnya mungkin kalau sekarang itu kalau data analis itu metodologinya saya kurang paham juga ya. Sorry, karena nggak banyak masuk di data analis. Kalau UX experience itu kita ada misalnya sekarang mungkin yang itu metodologinya design thinking gitu ya. Design thinking itu salah satu metodologi kita itu dari mulai kita interview, kita empati, di situ ada empati, kita interview, nanti kita interview, terus nanti kita interview sama user, kebutuhan sama usernya, ada empatinya seperti itu. Nah, itu belum tentu tepat sebenarnya kalau kita pakai di project-project yang dia itu butuhnya cepat gitu. Karena yang timeline-nya cepat gitu. Karena design thinking itu butuh waktu yang lama gitu. Karena banyak banget metode yang ada, dan juga menentukan yang tepat itu faktornya banyak, bisa dari waktu, bisa tadi bisnisnya seperti apa, terus polanya gitu sih. Kalau mungkin yang bisa saya jawab itu sih Pak. Oke. Ya, gimana Mas Abimanyu, kebayang nggak? Kebayang. Berarti penentuan metodenya itu tergantung dari visi misi organisasi tersebut ya? Sebenarnya ya bisa itu sama, lebih ke mau lebih ke misi tadi perusahaannya tadi, sama lebih ke apa sih tadi ya namanya nyebutnya, kita lebih ke software ini tuh software apa, bisnisnya sih, lebih ke bisnisnya mau seperti apa gitu yang pengaruhin metodologinya. Baik. Terima kasih. Oke.
Oke, ya semoga ada sedikit gambaran gitu ya. Tenang aja, Mas Abimanyu ya. Insya Allah Anda masih semester 2 ini ya. Nanti semester 3, 4, 5, 6 Insya Allah akan banyak informasi dan banyak ilmu lain. Dan saya yakin nanti pertanyaan Anda sekarang, tapi bagus nih punya pertanyaan dulu gitu ya. Tapi Insya Allah nanti akan terjawab ya. Terjawab setelah Anda masuk tahun kedua, ketiga, Insya Allah nanti akan lebih terjawab begitu ya. Akan lebih terjawab. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Berikutnya Mas Hanuga Fatur, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kak, saya izin bertanya mengenai sebenarnya itu bisnis analis role itu apa gitu. Karena kan tadi kita lihat dia itu sebagai sebuah bagian kah atau sebagai divisi kah? Karena di dalamnya itu ada sistem analis yang mana dia itu lebih ke senior developer. Nah, kita saya sebagai mahasiswa baru itu kan merasa bingung gitu. Oh, terlalu banyak overload information gitu yang saya terima di pagi hari ini. Ketika saya mau menjadi seorang business analyst role, apakah saya harus mempelajari programmer juga seperti itu? Karena kan tadi sistem analis kita juga kita nentuin, oh kita pakai database yang ini ataupun mungkin kita pakai tag yang ini seperti itu. Apakah itu the next dari developer sendiri atau bagaimana? Saya kurang paham. Terima kasih Kak. Oke, silakan Mbak Lutfi langsung aja ya. Oke, thank you Mas Fatur. Mungkin tadi ya bisnis analis. Bisnis analis ini tadi role-nya ada banyak memang. Ada bisnis proses analis, ada sistem analis, ada data analis sama UX analis. Nah ini kalau di luaran itu ada yang nyebutnya BPA ini business process analis, ada itu sebagai bisnis analis gitu. Tapi istilahnya gitu ya, bisnis analis itu dalamnya itu banyak sebenarnya. Standarnya ini ya, kalau saya searching itu standarnya ada 4 ini. Cuman memang si bisnis proses analis ini bisa juga ada beberapa perusahaan yang dia nyebutnya bisnis analis. Jadi kalau ditanya job desk-nya itu tergantung masing-masing perusahaan. Secara role itu memang berbeda-beda. Kalau di tempat saya, seorang BPA sama sistem analis, BPA itu kita sebut juga bisnis analis, BPA dan sistem analis itu berbeda. Itu orang yang berbeda dan punya kemampuan yang berbeda seperti itu. Tapi kalau di perusahaan lain bisa jadi si bisnis proses analis dengan sistem analis ini jadi satu gitu. Jadi seorang bisnis analis juga harus tahu technical, itu juga ada. Jadi tergantung masing-masing dari role dari job desk dari si perusahaan. Ada juga mungkin sekarang kita sebutnya, kalau sekarang ya banyak nyebutnya product manager. Ya, product manager. Si product manager ini itu sebenarnya juga si bisnis analis gitu. Jadi macam-macam sih. Kalau tugas utamanya sendiri si bisnis analis atau yang saya pegang sekarang ya, atau bisnis proses analis, itu lebih ke tadi lebih banyak ke requirement. Jadi technical untuk tadi misalnya development gitu ya, kita nggak tahu nih nggak bisa nih ngedev gitu ya, nggak bisa ngedev atau bukan nggak bisa sih, lebih tepatnya mungkin kurang gitu, kita kurang di dev, itu nggak harus jadi sistem analis. Kita bisa nyari role yang dia sebagai bisnis proses analis gitu. Bisnis proses analis itu lebih ngomongin ke tadi prosesnya mau dibawa kemana gitu kan ya. Bisnis proses analis di situ nanti kita nggak ngomongin kok sampai technical. Kalau di sisi saya nggak kalau di pekerjaan saya ya, sebenarnya seorang BPA tidak sampai ngikut-ngikut misalnya menentukan API-nya, gitu sebenarnya enggak. Tapi kalau kita bisa, itu alangkah lebih baiknya gitu loh. Jadi bisa jadi nilai plusnya. Jadi kita maksud gitu apa yang developer ngomong gitu kan. Jadi kita bisa tahu teknikalnya itu lebih poin plus sih. Tapi itu bukan jadi syarat utama kalau di role pekerjaan saya yang sekarang gitu sih Mas Fatur. Kira-kira ada bayangannya nggak? Atau masih bingung? Jujur malah menjawab karena saya tadi agak bingung juga tentang product manager tadi, karena kan kita sering banget dia di scrolling Instagram tentang product manager gitu. Ternyata juga dijawab. Terima kasih, ya, sangat menjawab. Karena kayaknya kalau sekarang hitsnya kan setiap waktu itu kayak role tuh beda berubah-berubah gitu. Kalau dulu user experience analyst tuh kayaknya kalau zaman saya itu nggak ada gitu ya, orang UI UX gitu. Sekarang lagi hits. Terus kalau sekarang mungkin banyak lowongan pekerjaan, ya nggak tahu sih, udah pada mungkin bisa pada mulai nyari-nyari yang untuk misalnya project-project sendiri gitu ya, yang freelance gitu, banyak yang nyari product manager gitu. Apa sih product manager?
ya memang biasanya kalau itu kan ada job desk-nya. Nah, salah satunya itulah ada beberapa perusahaan si product manager itu sebagai BPA juga. Gitu. Kalau di tempat saya kebetulan 4 ini orangnya berbeda semua. Ya, gitu Mas Fatur ya. Saya kira cukup jelas ya. Ini coba menyimpulkan lagi ya. Jadi memang ya namanya role itu kadang-kadang interpretasinya bisa berbeda-beda ya antara satu mungkin ya dalam skala kecil mungkin di satu perusahaan dengan perusahaan lain atau mungkin di satu negara atau yang lebih luasnya lagi ya satu negara dengan negara lain mungkin juga beda. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Lutfia juga ya di satu perusahaan mungkin yang dinamakan bisnis analis itu adalah ya bisnis proses analis ya, that's it, itu gitu. Tetapi ada juga yang kemudian bisnis analis itu ya mencakup beberapa role lainnya yang ada di sini ya. Realnya seperti itu yang ada sekarang ya di dunia kerja. Ya. Kalau lebih seperti itu ya. Nanti kalau ada yang perlu ditambah atau dikoreksi, saya dibantu loh Mbak Yani kalau menyimpulkan. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, boleh raise hand atau langsung open mic. Mungkin sambil menunggu kalau belum ada lagi ini tadi saya sempat mencatat beberapa hal ya. Tadi disampaikan masih gambaran gitu terkait dengan ketika bisnis analis itu juga punya peran dalam berkomunikasi ya dengan calon usernya atau mungkin yang request ya, mungkin product owner-nya juga terkait dengan solusi yang mereka tawarkan. Kadang-kadang kan tadi disampaikan, kadang-kadang solusi dari usernya itu mungkin tidak terlalu tepat. Nah, apakah mungkin ada contoh real yang bisa diceritakan begitu ya dari pengalamannya Mbak Lutfia ketika ketemu dengan user yang mereka sebenarnya punya solusi tapi mungkin solusinya itu kurang pas dengan kemudian kondisi yang ada sekarang, kondisi nanti usernya yang mungkin lebih luas seperti apa atau bagaimana. Ada nggak mungkin contoh real yang bisa diceritakan gitu biar lebih kebayang. Oke Pak, mungkin ini ya, saya coba ceritakan pengalaman saya, terutama pas kemarin mungkin paling dekat adalah kita pas pandemi nih. Pas pandemi, kebetulan saya megangnya proyeknya after sales ya untuk sistem-sistem yang tadi saya sampaikan, orang beli mobil, orang booking service dan lain-lain, orang melakukan service gitu ya di bengkel. Nah, awal pandemi itu kita akan awal pandemi itu kan lumayan melakukan perubahannya itu lumayan banget, kita di challenge, ayo dong bikin perubahan, dari saya bikin perubahan jangan sampai hilang nih momen pandeminya gitu, jangan sampai ini selesai ketika pandeminya selesai gitu kan. Sebenarnya sih kita pengen pandeminya selesai, tapi kalau pandeminya selesai berarti proyek kita harus nggak kepake nih gitu, jadi nggak kepake nih gitu kan. Nah dulu tuh ada mereka tuh datang bawa solusinya misalnya nih, oh ya udah kita rubah contohnya misalnya saya pengen nih mereka nggak pakai tadi cetakan gitu ya, mereka mau kirim email gitu ya, mau cetakan, kita kan punya banyak sistem nih Pak, punya aplikasi ya di cabang itu. Jadi ada memang kita itu ada bisnisnya home service yang customer datang ke rumah. Customer datang ke rumah. Si dari bengkel itu datang ke rumah sama kita ada juga yang dia datang ke bengkel. Jadi yang workshop gitu. Nah, yang workshop ini adalah gimana caranya kita tetap bisa masuk kerja. Tapi kalau kita service itu kan kita datang pertama ditemuin sama security. Terus nanti kita ketemu sama service advisor-nya. Terus nanti kita yang benerin tuh ada mekaniknya. Terus kita ada lagi nanti bayarnya ke kasir gitu. Nah, kan yang datang tuh banyak gitu ya di bengkelnya itu. Mereka pengen ngurangi manpower yang datang gitu. Jangan sampai karena kan dulu ada pembatasan juga ya. Kebetulan di Jakarta dulu kena PSBB juga, jadi ada pembatasan. Jadi harusnya orang-orang yang bisa kita kerjakan, bisa pekerjaannya jadi satu, itu tuh pekerjaannya jadi satu, itu nggak usah datang. Jadi misalnya ya, kayak tadi kasir itu kan cuma nerima uang. Bisa nggak sih nerima uangnya itu di service advisor aja gitu ketemunya gitu misalnya. Nah, itu tuh mereka datang, sebenarnya kita punya aplikasi namanya One Stop PIC gitu ya.
mobile SA, ini agak ngomongnya jadi agak teknikal ya, one stop IC. Nah, jadi mereka bisa nggak Mbak kita pakai itu? Jadi nanti di fitur SA yang sekarang tuh SA cuma nerima customer, ngobrol sama customer gitu ya, nanya-nanya sama customer rusaknya kendaraannya apa, dia juga bisa nerima dia juga bisa nerima uang gitu kan. Dia bisa nerima uang di aplikasi itu. Nah, ternyata ya udah nanti tinggal kita nerima uang di aplikasi itu, kita tinggal ngeprintnya bisa pakai mobile itu gitu kan. Nah, tapi ternyata itu bukan solusi yang tepat. Kenapa? Karena kalau nerima uang itu kan nggak cuma kita nerima uang ya. Karena di baliknya itu sebenarnya ada loh nerima uang. Kita kalau uangnya itu ternyata transfer atau apa, kita harus ngeposting gitu ya bahasa finance-nya. Nah, di situ tuh kalau dari user saya pengennya ya udah nggak usah tuh yang hal-hal seperti itu gitu, itu nanti aja gitu. Tapi aktualnya kalau itunya nggak dikerjain kayak tadi nerima uang terus melakukan posting gitu, di mana melakukan posting dan ngecek uang masuk itu nggak bisa pakai mobilenya CSA gitu, harus pakai aplikasinya yang dipegang sama kasir gitu kan, ya itu kita nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa dengan dia datang dengan solusi, ya udah cuman ini aja, tapi kita ngasih masukan, oh nggak bisa Pak, karena nanti ini terjadi fraud misalnya, oh nanti uangnya kalau hilang siapa yang, ini lebih gampangnya, uangnya hilang siapa yang akan tanggung jawab, siapa yang akan, kalau ada selisih siapa akan tanggung jawab, karena memang bukan tugasnya SA untuk menerima uang itu. Jadi kita ngasih solusinya, ya udah kita ngasih solusinya misalnya, oh SA-nya nerimanya cuman yang nggak cash nih, kita jadinya dia nerimanya cuman yang bisanya cuman debit sama kredit gitu, bukan yang transfer gitu. Jadi karena di sisi finance-nya kalau debit sama kredit misalnya sudah otomatis, atau kita terimanya yang VA, yang virtual account gitu. Jadi mereka kan maunya nerimanya semuanya nih, kita ngasih solusinya ya udah kita terimanya nggak semuanya. Itu mungkin sih salah satunya sih Pak. Oke. Atau bisa jadi contohnya mereka misalnya sorry Pak, atau misalnya mereka mau ini nih, mau bikin aplikasi yang dia itu butuh servernya dia itu akan makan kuota banyak di cabang gitu ya, makan kuota cabang, misalnya oh ini Mbak dia bisa pakai fitur misalnya tadi bisa download e-receipt-nya gitu ya, bisa download e-receipt-nya di mobile gitu. Nah, sementara itu kita perlu karena e-receipt-nya gambarnya banyak gitu ya, misalnya desainnya banyak gitu ya, desainnya warna-warninya banyak gitu, itu butuh bandwidth yang gede, karena kalau di cabang kan bandwidth-nya memang nggak gede gitu ya. Setiap misalnya ada 10 orang barengan aja gitu bisa down, ya kita kasih solusinya ya kita nggak usah pakai, misalnya kita nggak di-download-nya di mobile-nya, tapi di aplikasi customer-nya, jadi pakai bandwidth-nya sendiri, customer pakai ini sendiri, pakai kuota sendiri, atau kita bisa kirim email ke customer-nya, seperti itu sih Pak. Kurang lebih seperti contohnya ya. Oke, ya. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Tapi yang udah bertanya perwakilan kelas apa nih? Ayo, kelasnya yang belum bertanya nih, kelasnya. Nah, ini ada Pak Hendrik nih, ayo, kelasnya Pak Hendrik nih. Siapa yang belum bertanya? Oh, tadi yang kelas E ya, nggak salah ya, oh, kelas E juga. Kelas yang lain, ada yang mau ditanyakan? Kalau terkait dengan ini ya, tadi kan ada beberapa skill gitu ya. Ada beberapa skill yang kemudian perlu dimiliki oleh seorang bisnis analis gitu. Nah, apakah kemudian skill itu agaknya perlu ada atau perlu dimiliki ketika kita mau mendaftar ya atau apply gitu ya sebagai seorang bisnis analis, atau sebenarnya ketika nanti menjadi seorang bisnis analis itu skill itu kemudian akan terasah gitu ya. Jadi mungkin menjadi pertanyaan beberapa rekan-rekan yang ada di sini ya, sejauh mana sih mungkin kita harus mempersiapkan skill-skill ya, terutama tadi kalau Mbak Luvia bilang ya, banyak kemudian yang ketika kita berbicara bisnis analis maka yang menjadi
core skill yang kemudian banyak lebih muncul gitu ya, itu adalah soft skill gitu. Nah, sejauh mana kemudian kita perlu mempersiapkan ini gitu ya kan? Ya ini mumpung masih semester 2 gitu ya. Harapannya dengan adanya informasi ini kita bisa kemudian lebih siap-siap gitu. Jadi semester tahun kedua kuliahnya, tahun ketiga keempat ini betul-betul kemudian dipersiapkan ya untuk bisa menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Mungkin seperti itu. Gimana, ada pendapat dari Mbak Bertia? Kalau soft skill tuh memang ini ya, Pak, keasah dengan sendirinya ya sebenarnya kalau menurut saya. Kayak communication, negotiation, problem solving gitu-gitu. Itu keasah dengan sendirinya. Semakin kita sering ya semakin ada peningkatan, bukan semakin jago ya, tapi semakin ada peningkatan pastinya. Nah, kalau di kuliah sih ya, mungkin kita bisa, kalau menurut saya banyak belajar di kuliah itu ya tadi ya, kedorong saya ikut ASLab, dulu di asisten lab juga. Itu kan kita juga pasti belajar ngomong, belajar organisasi juga, terus ikut kegiatan-kegiatan di kampus, itu ikut organisasi ya. Dulu ikut organisasi di kampus juga. Terus ya kalau latihan presentasi dan lain-lainnya itu menurut saya itu penting sih di maksudnya ya itu berguna kok, nanti kita biasa bikin PPT gitu ya, misalnya dari mulai kita bikin PPT pun kan harus menarik gitu ya. Itu ngaruh banget gitu kan. Nah itu tuh ya dimulai dari kuliah udah seharusnya bisa sih. Jadi kita belajar untuk apa namanya ngerjain tugas gitu ya, kan pasti banyak ya Pak sekarang ya untuk ngerjain tugas yang kita presentasi gitu kan. Nah, itu sih menurut saya juga keasah sih. Terus belajar programming, menurut saya walaupun ya kebetulan saya dari SMA sih sudah ngambil programming juga. Jadi pas kuliah nggak kaget banget. Tapi itu membantu saya untuk berpikir sih, membantu berpikir untuk runut itu lumayan. Logikanya jalan gitu karena saya walaupun sebenarnya nggak suka sih sama programming gitu kan awalnya. Tapi ya ternyata dulu juga awal-awal kerja juga jadi programming, terus pas di ini juga ternyata ya ada gunanya nih kita belajar untuk istilahnya logikanya itu keasah gitu jalan. Dulu sempat sih sebenarnya saya di IT, terus saya kerja di HRD mungkin ya sharing. Nah pas kerja bukan gimana-gimana sih, pas kerja di HRD itu kan benar-benar administrasi ya. Kayak pas masuk lagi ke dunia IT itu sempat jelek juga gitu kayak, aduh udah jarang nih mikirnya itu beda gitu, cara pemikirannya itu beda gitu. Ternyata ya emang itu dari kesehariannya kita gitu sih, dari ininya gitu sih Pak untuk yang soft skill ya. Kalau untuk hard skill sih menurut saya belajar ya, kalau hard skill kan memang kita harus belajar ya banyak ilmu di luarnya, misalnya kayak SQL gitu juga sekarang kan pasti ada. Setahu saya kalau kayak database dan lain-lainnya itu ilmu yang mata kuliah wajib ya, jadi ya itu pelajarin lah gitu kayak apa namanya pelajaran apa sih namanya ya, programming gitu. Kita nggak perlu sampai sedetail itu, setidaknya kita sudah tahu logiknya yang jalan, if then else-nya dan lain-lainnya itu udah gimana sih logikanya jalan gitu aja sih Pak kalau menurut saya ya. Itu yang kepake. Nah, Organisasi di kampus juga menurut saya penting sih, karena kita pas kerja itu kita kerja sama tim tuh kepake. Ada yang orang-orang ya mungkin ya kalau saya ketemu dulu sama developer gitu ya, mungkin kalau ya developer itu biasanya sering dibilangnya orangnya individual gitu ya, mereka sering kerja sendiri, seneng sendiri ya. Emang itu beberapa saya temuin juga sih di kantor gitu ya, orang-orang yang memang dia sulit untuk berkomunikasi sama teman yang lainnya, dan itu biasanya memang kebanyakan bukan mendiskriminasikan ya, itu kebanyakan memang teman-teman developer. Tapi ya gimana caranya kita yang bisa ya kita ngerangkul mereka, gimana sih biar mereka juga tahu nih apa yang kita mau, atau kita juga tahu apa yang mereka mau gitu sama tim developer. Nah, oke, ini menarik sekali nih ya. Jadi kalau tadi disampaikan ya, sebenarnya memang ketika dari sejak angkatannya mungkin Mbak Dia kuliah ya, sebenarnya sudah banyak hal-hal yang sebenarnya mengasah baik hard skill maupun soft skill kita ya, mengasah hard skill maupun soft skill kita selama masa kuliah. Banyak tempat-tempat atau ya tadi organisasi ya, banyak hal-hal
yang kemudian bisa kita ambil ya. Kita coba ikuti untuk kemudian bisa mengasah skill-skill kita. Jadi ya sekali lagi ya, sepertinya ini sangat pas sekali begitu ya, ketika rekan-rekan yang ada di sini ini masih di semester 2 ya. Jadi memang ke depan ya di planning gitu, apa saja yang kemudian bisa Anda ambil ya, dapatkan gitu ya. Oh, di kampus sekarang ada organisasi ini, ada kemudian kegiatan itu ya. Di perkuliahan juga ada kerja kelompok. Saya kira ya bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana kemudian berkomunikasi, presentasi tadi ya sudah disebutkan juga oleh Mbak Lucia, itu apa, ketika saya kira ketika Mas-mas dan Mbak-mbak di sini itu menjalaninya dengan serius gitu ya, saya kira tidak ada yang kelewat gitu ya. Dan inilah memang kuliah itu persiapan ya, persiapan menuju the real Dunia apa ya, dunia kerja dari gitu. kehidupan. Oke, ya silakan, ada yang ini mau menyambung ya, udah panas nih kayaknya ini, ayo. Oh, tapi malah hujan di sini ya, hujan deras. Silakan Mas-mas dan Mbak-mbak. Pak Hendrik nih atau Pak Andi, saya boleh menjawil salah satu mahasiswa nggak nih? Nanti kalau kalau nggak respon berarti Bentar. dia cuma ornama nih, apa presensinya dicoret. Kalau boleh saya mau jawil ini beberapa nih tiap kelas nih perwakilan. Oke, kita masih punya kurang lebih 5 10 ya, 10-15 menit ya, sampai setengah 12 nanti mungkin kita cukupkan ketika sudah waktu mendekati waktu duhur. Silakan, ada? Eh, Siapa ini yang ada yang open mic-nya ya ini? Mas Gilang Aryo, kayaknya Pak open mic, silakan. Mas Gilang Aryo ada? Mas Gilang Aryo Pamungkas. Tidak ada, Pak. Saya baru join tadi. Habis kendala internet. Oh, baru join telat. Oh ya, nggak apa-apa nanti. Oke, ya padahal menarik banget nih tadi ya ceritanya, buat apa namanya pengetahuan Anda ini persiapan. Ini silakan, ada? Oke, satu lagi ya. Belum kebayang kali Pak kalau masih baru. Belum kebayang ya, oke. Berarti kita coba untuk memposisikan sebagai yang baru belajar gitu ya, belajar mendesain apa namanya aplikasi gitu ya. Mungkin bisa diceritakan dari sisi pengalaman gitu, atau mungkin sedikit di highlight gitu ya. Sejauh mana sih ya kita, maksudnya gini kan kita belajar RPL di sini ya. RPL kan kalau di sini banyak hal-hal yang kita benar-benar persiapkan gitu. Mulai dari ada requirement analisis ya, requirement engineering, kita mencoba untuk betul-betul apa namanya mengetahui apa sih yang kemudian sebenarnya dibutuhkan gitu ya oleh baik pengguna maupun calon pengguna, pengguna yang sudah ada maupun calon penggunanya ke depan gitu. Terus kita perlu menyusun sampai detail gitu ya, requirement-nya seperti apa, kemudian perlu mendesain ya, desain nanti kira-kira kita memakai sistemnya itu skenario-nya gimana gitu ya. Oke, nanti user mungkin membuka halaman ini, kemudian nanti sistem akan mereply dengan apa ya, urutan-urutan aktivitas yang terjadi di sistemnya itu kemudian didesain sedemikian rupa dengan agak detail gitu ya. Kemudian juga
sejak dari semester pertama sudah dikenalkan prototyping gitu ya, kemudian mencoba untuk membuat prototype, lalu kemudian dilempar lagi ke user untuk dapat feedback ya. Jadi sekarang kita memang ada mata kuliah design thinking, Mbak Lutfia ya, Oh, di semester itu gitu. Dan di semester kemudian berapa, Pak? semester 1, malahan di semester Oh, 1 malah langsung semester kita, satu. ya. Jadi di semester sebelumnya ada itu gitu. Terus kita sampai harus kemudian wawancara lagi ya, mencoba Hmm. mengimprove ya prototipe kita dan seterusnya. Kenapa sih sampai bulat-bulat gitu? Nah, mungkin dari pengalaman pengalaman kerja gitu ya, real gitu ya. Karena apa yang kemudian menjadi apa ya? Kok ya kita harus repot-repot sampai bulat-bulat sampai harus melakukan empati lah misalnya gitu ya, sampai benar-benar harus mengetahui ini kebutuhannya tuh apa sih, benar-benar clear gitu ya. Nah, mungkin dari pengalaman Mbak Luvia yang sudah eh, bertahun-tahun gitu ya menghadapi proses development dari sebuah sistem atau aplikasi, ini mungkin bisa digarisbawahi sekali lagi ya. Mungkin nanti ini juga akan menjadi closing remark bahwa itu tuh perlu gitu ya, artinya apa namanya, kita ya, dan nanti khususnya di role bisnis analis ini memang memang menjadi apa istilah sekarang tuh, menjadi kunci. Apa itu ya, mungkin bisa ditanggapi Mbak Lutfia, silakan. Oke, thank you Pak Hatta. Jadi kalau kenapa sih kita harus sampai sedetail itu ya, bulat-bulat gitu kan tadi kata Pak Hatta, sampai Ya muter-muter. kan tadi ada Kenapa? dual kita muter-muter gitu. Karena iya, karena tadi kan yang pertama kita highlight adalah pertama kita mau requirement itu pasti kita tanya kenapanya dulu, why-nya kenapa. Terus kita harus cari pro, dari solusi kita tuh pasti nanti akan ketemu pro konsinya juga, karena nggak semuanya pasti pro, nggak semuanya konsinya juga. Nah, itu juga kita harus sampaikan ke user biar user tahu oh ini kalau kita akan membuat sebuah aplikasi atau sebuah sistem gitu, itu tuh nggak semua pasti akan ada ya, pasti ada pro-nya akan jadi apa, cons-nya apa, entah itu dari sisi human-nya atau dari sisi operasional sehari-harinya atau memang dari sisi aplikasinya sendiri kayak gitu sih. Nah, terus kalau tadi ya apa namanya, terkait tadi kenapa sampai seperti itu, karena kalau misalnya solusi yang kita ambil tidak tepat gitu ya, solusi yang kita ambil tidak tepat, pertama sudah pasti nanti itu akan merugikannya nggak cuma buat kita doang gitu ya, mungkin kalau kuliah kalau kita salah yang rugi cuma kita doang karena nilai kita jelek gitu ya, tapi itu semuanya secara internal sudah pasti itu rugi di waktunya juga, rugi di waktu, terus habis itu juga rugi nama baiknya ya. Terus kalau secara custom usernya pasti nanti bisa jadi ruginya itu aplikasi yang kita launching kalau solusinya tidak tepat itu bisa jadi tidak terpakai. Di mana padahal kita bikin satu aplikasi itu kita bisa sebut itu nggak murah gitu kan, karena banyak pasti biayanya yang dikeluarkan. Karena kan kita tadi ya, kita kerja satu tim itu nggak cuma bisnis analis doang. Kita anggapnya misalnya ya, satu bisnis analis, satu developer, satu SQA gitu ya, minimal kan paling nggak ada 3, misalnya 3. Kita itu 3 orang itu kan pasti akan butuh biaya gede juga. Nanti entah dari pengadaannya, dari nilainya gitu. Nah, itu pasti akan merugikan secara nominal. Kalau nggak dipakai, itu pasti akan merugikan secara nominal. Nanti kita harus bikin ulang lagi. Jadi kayak apa ya? Kalau tidak tepat itu banyak banget rentetan di belakangnya gitu. Misalnya contohnya paling gampang gini, solusi di awalnya kita tidak tepat. Pas ngedev ternyata banyak banget nih pas ngedev kita akan kena impact ke aplikasi A, ke aplikasi B, ke aplikasi C. Misalnya kita maintain-nya kita punya 4 aplikasi gitu ya. Itu pas kita ngedev ketahuan nih, baru ketahuan. Otomatis waktunya akan jadi berkurang juga kan. Jadi balik lagi ke bisnis analisnya. Bisnis analisnya harus analisa lagi gimana caranya gitu. Nah, nanti kalau ternyata sudah dicari nggak tepat, pas ngedevnya tepat, nanti masuk ke SQE-nya lagi, ke testernya tidak tepat, itu harus balik lagi. Atau kalau ternyata 3-tiganya sudah lolos, pas launching tadi ternyata ada problem, itu ruginya sebenarnya di customer-nya banyak. Misalnya nih, salah satu contohnya kita kalau misalnya aplikasi ya online gitu ya,
e-commerce. Kebetulan saya juga maintain aplikasi e-commerce gitu ya. Arena Auto 2000 juga ada e-commerce-nya, jadi di situ maintain aplikasi e-commerce. Kalau ternyata kita cuman lemot aja gitu ya, kita tuh sampai analisanya itu sampai tadi ya, analisa teknik, salah satu analisanya itu kita ini tuh support nggak sama servernya dan lain-lainnya. Misalnya kalau ternyata lemot aja itu kita bisa mengurangi, bisa menggugurkan gimana ya, bisa menghilangkan customer gitu. Oh, saya nggak mau lagi nih beli di sini. Oh, itu tuh termasuk sudah merugikan sih, walaupun cuma satu gitu ya, itu sudah lumayan sih. Makanya itu solusinya kita itu harus tepat biar satu udah pasti customernya puas, dua apa yang kita berikan kepada mereka sesuai dengan goal dan mereka mendapatkan benefitnya juga gitu. Jadi mereka dapat benefitnya juga atas apa yang kita deliver. Jangan sampai apa kita deliver tapi malah mereka merugi gitu, nggak dapat benefitnya. Karena kalau di tempat saya nih Pak, kalau kita mau ngerjakan project itu yang masuk banyak nih misalnya ya, ada 20 project. Kita sebagai BA, di situ tuh kita di-challenge untuk menghitung bisnis benefitnya, untuk bukan cuma menghitung sih, mencari benefitnya, karena yang akan kita kerjakan duluan dan yang akan kita prioritaskan itu pasti yang benefitnya gede, benefitnya untuk si customernya itu gitu. Jadi benefitnya bisa dilihat dari nominal, bisa dilihat dari memang tujuannya apa sih sebenarnya gitu sih Pak. Jadi kalau di tempat saya memang kalau bisnis analisnya itu sebenarnya banyak kerangkapnya juga gitu ya. Kita ditantang. Jadi tadi kita nggak hanya nerima kayak tukang jahit. Jadi kita harus analisa dulu dari project masuk pun kita tuh harus ngelisin dulu tuh semuanya kira-kira dari 10 project ini benefitnya apa aja dan mana yang paling besar gitu. Mana yang paling besar, mana yang bisa kita deliver duluan gitu termasuk. Kayak tadi paling besar tapi ternyata effortnya bisa melebihi setahun gitu. Berarti kan sama aja di tahun ini kita nggak bisa deliver gitu kan. Ya mending yang bisa kita deliver tahun ini tapi bisa banyak ternyata kalau ditambah-tambahin benefitnya lebih besar gitu sih Pak. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya. Saya kira to the point sekali ya. Ketika memang kemudian kita miss itu dalam kemudian proses requirement dan sebagainya, impact-nya banyak ya. Impact-nya banyak. Apalagi kalau sudah berbicara terkait dengan cost ya dari sisi keuangan tadi ya yang sudah dan resources yang kemudian sudah di awal sudah banyak dialokasikan, tetapi kemudian in the end of the day gitu aplikasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kemudian nanti nggak ada yang pakai, wah itu kan ruginya udah rugi double gitu. Double Oke. itu. Baik, saya kira itu silakan mungkin kesempatan terakhir kalau ada bagi yang masih penasaran. Ya. Oke, baik, saya kira itu Mbak Lutfia Rizky ini ya. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk kemudian hadir di sini ya, menemani kita semua sharing apa yang sudah menjadi pengalaman dari Mbak Lutfia untuk kemudian bisa kita sama-sama belajar begitu dari ilmu yang sudah dimiliki yang tadi di-share oleh Mbak Lutfia. Sekali lagi terima kasih. Nanti insya Allah ini Pak Hanson belum hadir ya. Nanti insya Allah Pak Hanson akan follow up lagi dengan Mbak Lutfia. Terima kasih Pak Hendrik sudah hadir di sini. Ada Pak Andik juga dan rekan-rekan mahasiswa semua. Ya, mungkin sudah cukup atau ada mungkin closing remark Mbak? Dari saya sih mungkin terima kasih untuk kesempatannya ini. Mohon maaf nih Pak kalau masih banyak kurangnya ya. Katanya memang kalau ini lebih seneng sharing yang lebih tanya jawab gitu sebenarnya gitu kan. Nah, mungkin kalau saya titip pesan buat teman-teman semuanya sih lebih ke masih semester awal ya Pak. Jadi kayak buat teman-teman tetap semangat dan menurut saya terima aja semua ilmu yang ada dulu gitu ya. Karena di dunia kerja itu mungkin kita kalau biasanya kalau saya temui teman-teman yang baru lulus tuh kayak masih saklek, oh saya sukanya dulu saya pun seperti itu, saya nggak mau di programming tapi saya keterima di program, pas ditawarin jadi programmer pun saya nggak mau gitu. Kenapa? Alasannya adalah bosen gitu kan ya, alasannya karena bosen dan menurut saya nggak usah saklek-saklek banget gitu ya. Jadi memang di awal-awal apalagi pas kuliah di semester-semester awal, ilmu di kuliah dipelajarin semuanya aja, karena kayak tadi kalau kuliah kita jadi Superman, tapi nanti kita semakin
mungkin kalau sudah mendekati mau kelulusan atau mau skripsi dan lain-lainnya, kita baru kita bisa tahu nih, kita akan kita akan lebih fokus di mana gitu, dan nanti mungkin itu bisa dibawa ke dunia kerja, itu akan lebih enak kalau kita sudah fokusin, memang seperti itu sih paling kalau dari saya. Dan banyak-banyak mungkin ikut kuliah, ikut organisasi, itu banyak membantu sih. Ya, Itu gitu paling ya. kalau dari saya, Pak. Oke, ya terima kasih sekali lagi Mbak Lutfi Aristi Ardini ya, rekan-rekan mahasiswa semua ya. Semoga apa yang kemudian kita diskusikan pada pagi hari ini banyak hal yang bisa kita ambil ya kaitannya dengan konteks rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Baik, sekali lagi terima kasih atas atensinya dan ada kurangnya saya di sini selaku moderator ya, saya minta maaf juga. Sekali lagi terima kasih Mbak Lutfi Rizky. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi ya silaturahmi di lain kesempatan. Mungkin itu saja dari saya mewakili teman-teman, mewakili Pak Hanson dan teman-teman panitia. Mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kita tutup sama-sama, kita akhiri sesi kuliah umum kita dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atta, terima kasih teman-teman semuanya. Rekan-rekan mahasiswa semua ya silakan diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom. Baik, terima kasih. Saya akhiri.